mental health itu bisa kita bilang adalah suatu kondisi, uh, titik potensi kita bisa berfungsi sebagai manusia, baik secara biologis, ada aspek biologisnya, ada aspek sosialnya, sehingga secara keseluruhan itu adalah menggambarkan satu kondisi apakah kita bisa berfungsi dengan optimal atau tidak di peran-peran kehidupan kita. Dengan semakin orang aware gitu ya dengan isu mental health, jangan resikonya atau dampak negatifnya pasti adalah dikit-dikit bisa self-diagnose misalnya, atau dikit-dikit menggunakan alasan mental health sebagai isu, ya kan karena gue depres gitu, jadi gue nggak bisa dong melakukan ini dan itu dan segala macamnya. Jadi of course itu pasti ada, nggak bisa lepas. Menerima itu dulu bahwa kita nggak sendirian loh pernah mengalami ini. Kita nggak sendirian di perjalanan ini. Rasa sakit itu memang bagian menjadi manusia. Pengalaman buruk, masa lalu yang buruk, masa lalu yang susah itu adalah pengalaman menjadi manusia. Selamat datang di Ruang Bicara, di mana pembicaraan kecil bisa bermakna besar. Halo, perkenalkan aku Andin. Di episode pertama ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu seputar mental health di kalangan Gen Z. Dan di sini aku nggak sendirian, tentunya di samping aku sudah ada narasumber yang luar biasa. Beliau sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang people development. Ini dia Kak Marcelina Adinda Dwi Ari. Halo Nin, terima kasih sudah Halo, apa kabar kakak? Baik, puji syukur. Semoga baik juga ya. Alhamdulillah baik. Mungkin boleh Kak Dinda perkenalkan dulu kepada teman-teman nih. Apa nih? Oke, kenalan ya. Iya, Oke. Perkenalkan, bisa panggil aku biasanya Dinda. Selama mungkin more or less 10 tahun ini aku banyak bekerja di bidang people development. Dari lulusan sebelumnya pernah menjadi mahasiswa psikologi juga dan mahasiswa pendidikan. Jadi kira-kira itu sih ya kombinasi kenapa mungkin kita ngobrol-ngobrol hari ini sama Adi di situ. Betul. Dari backgroundku. Oke, karena sangat relevan juga ya sama topik hari ini yang akan dibahas. Oke, dari backgroundnya Kak Dinda pasti bakal banyak banget insight yang bermanfaat nih buat aku sendiri nih di sini selaku host dan juga teman-teman di sana. Dan mungkin buat aku juga. Oke. Sebagai ajang refleksi diriku mungkin. Oke, mungkin Kak Dinda, menurut kakak nih, sekarang kan lagi banyak banget ya isu-isu yang mengenai mental health di luar sana. Kembali lagi terangkat nih, kira-kira seberapa tertarik sih kakak tuh membahas topik mental health ini? Mungkin bukan cuman hanya tertarik, tapi sebenarnya aku sendiri adalah seorang, kalau aku bilangnya adalah lifelong learner gitu ya. Orang yang masih terus belajar, masih terus juga mendalami dan menghidupi isu tentang mental health ini. Karena aku pun juga manusia yang juga mengalami gitu kan semua dinamika dan rasa sama kayak kita semua gitu. Jadi ya buat aku ini emang isu yang menarik banget untuk terus kita nggak berhenti belajar di situ sih, karena ya itu salah satu aspek kehidupan kayaknya di kita yang memang penting banget dan pasti nggak akan bisa lepas lah gitu, apapun generasinya bahkan. Iya, apalagi sekarang kan kembali lagi tuh ya isu-isunya. Oke, mungkin nih Kak Dinda, sebelum kita membahas topik yang lebih luas lagi nih mengenai mental health, mungkin bisa dikasih tahu dulu teman-teman apa sih sebenarnya mental health ini tuh? Oke. Jadi ini aku coba menggunakan bahasaku sendiri ya. Boleh banget. Campuran dari apa yang selama ini mungkin kalau teman-teman psikologi, aku sendiri pelajari di bidang psikologi, campuran juga dengan experience pribadi, campuran juga dengan selama bertahun-tahun ini mungkin membantu mendampingi orang-orang juga untuk bisa berada di titik potensial terbaiknya lah ya di people development sendiri. Jadi dari semua experience itu kalau aku bisa membahasakan mental health itu bisa kita bilang adalah suatu kondisi, titik potensi kita bisa berfungsi sebagai manusia, baik secara biologis, ada aspek biologisnya, ada aspek sosialnya, sehingga secara keseluruhan itu adalah menggambarkan satu kondisi apakah kita bisa berfungsi dengan optimal atau tidak di peran-peran kehidupan kita.
Misalnya kalau aku bilangnya, oh Andin nih gitu ya, saat ini berperan gitu kan sebagai seorang mahasiswa, seorang anak, seorang sekarang mungkin sebagai host gitu kan. Kalau kondisi mental health-nya mungkin sedang tidak baik, mungkin Andin ada peran yang tidak bisa berfungsi dengan optimal Iya, betul. gitu. Nah, jadi mental health itu kayak gitu sih kira-kira kalau di bayanganku ya. Oke, kira-kira kan pasti ada tantangan tersendiri ya, Hmm. kembalinya, mental health ini di kalangan Gen Z sama terdahulu. Kayaknya kalau misalkan dulu itu tuh orang-orang tuh belum aware gitu terkait mental health. Nah, kira-kira nih menurut Kak Dinda sendiri, apa sih hal yang men-trigger Gen Z ya, itu tuh bisa lebih aware lagi nih terkait mental health? Oke, that's very interesting karena aku berarti masuk ke dunia psikologi itu 2011 itu berarti berapa tahun yang lalu ya? 14 tahun yang lalu sepertinya ya. Dan pada saat pertama kali aku memilih untuk belajar psikologi, even pada saat itu tuh mungkin aku bukan Gen Z tapi mungkin aku Gen milenial gitu. Tapi pada saat itu orang tua kita yang which is adalah ex boomer gitu ya, itu tuh bahkan mempertanyakan ngapain sih kamu belajar psikologi gitu kan, buat apa gitu. Pada waktu itu aja kondisinya sangat tidak ada pengetahuannya dan tidak alami kamu pergi ke psikolog misalnya gitu atau ke psikiater gitu misalnya. Jadi pada waktu itu pasti itu terjadi karena kekurangan exposure. Tentu yang paling membantu adalah akhirnya sosial media Iya. dan juga berita-berita mainstream yang akhirnya mulai mengangkat isu itu. Berasa banget bedanya tahun 2011 ketika sosial media itu terbatas hanya mungkin pada waktu itu Facebook, Friendster gitu ya. Friendster mungkin udah mulai mati gitu kan. Aku juga nggak tahu nih Friendster kan nggak tahu ya. Oh my god, oke. Another generation gap gitu ya. Friendster lalu mungkin udah mati juga pada tahun itu. Kemudian lebih ke Instagram baru mulai gitu. Twitter baru mulai. Kemudian aku lulus kuliah 2015 itu definitely signifikan banget awareness masyarakat kita mulai tentang mental health. Nah, menurutku aspek paling pentingnya itu adalah karena exposure pengetahuan sosial media, tapi nggak cuma sosial media modern gitu ya, kayak Instagram, Twitter mungkin X ya sekarang ya, dan lainnya, tapi juga berita-berita mainstream gitu, seperti berita-berita besar, kanal-kanal berita besar yang banyak dipakai dan dikonsumsi oleh generasi-generasi di atas kita tuh juga mulai membicarakan mengenai ini secara terbuka. Nah, itu yang menurut aku jadi aspek paling pentingnya sih memang. Oke, sekarang kan balik lagi tadi kan Gen Z tuh atau kalangan muda tuh kan udah mulai aware-nya terhadap mental health. Menurut kakak sendiri tuh ini tuh merupakan hal yang baik, apakah justru sebaliknya? Karena kan ada mungkin ya beberapa orang nih yang bisa dibilang menjadikan mental health itu sebagai apa ya, sebagai kekurangan diri mereka, akhirnya mereka menutup diri gitu. Kalau menurut aku, ini kita sedikit bicara dengan bahasa istilahnya adalah kesadaran di level masyarakat gitu ya. Atau kita bilang apa ya, consciousness yang lebih higher lagi, higher consciousness di level masyarakat gitu. Buat aku, beliefku itu selalu menjadi suatu hal yang baik karena itu suatu hal yang progresif. Tapi segala hal yang progresif dan baik itu tidak pernah pasti lepas dari yang namanya dampak negatifnya atau ada resiko gitu yang harus dikelola juga dan disadari juga. Misalnya dengan semakin orang aware gitu ya dengan isu mental health, jangan resikonya atau dampak negatifnya pasti adalah dikit-dikit bisa self diagnose misalnya atau dikit-dikit menggunakan alasan mental health sebagai isu ya kan karena gue depres gitu jadi gue nggak bisa dong melakukan ini dan itu dan segala macamnya gitu jadi of course itu pasti ada nggak bisa lepas tapi bukan berarti hal tersebut selalu buruk gitu dalam artian selama kita menyadari bahwa ya yang namanya hal baik itu selalu berbarengan dengan ada hal-hal yang kita harus kelola untuk hal negatifnya ya menurutku ini tetap ke arah yang lebih bagus gitu karena
memang seharusnya sebagai masyarakat we are aware about it gitu. Oke, berarti kan tadi ya faktor utamanya karena sekarang udah serba digitalisasi nih, banyak juga media sosial gitu kan. Nah, menurut kakak nih sebagai individu ya, baiknya gimana sih kita tuh bisa mencerna isu tersebut agar menjadi suatu hal yang positif seperti itu? Mungkin kita nggak usah pakai bahasa positif, tapi mungkin aku lebih pengen pakai bahasa konstruktif gitu ya, membangun. Karena positif nanti lama-lama dibilang toxic positivity nih gitu ya, bahwa hidup itu kan tidak selalu positif gitu ya. Jadi lebih ke jangan berhenti. Jadi kalau menurut aku itu tadi lifelong learning. Jangan berhenti untuk belajar dan mengeksplor tentang isu ini. Dan seperti kita belajar ilmu baru aja, we're always open untuk mendengar dari berbagai sisi dan berbagai aspek gitu. Supaya kita bisa lebih dapat pemahaman yang komprehensif dan lebih konstruktif akhirnya kita gunakannya. Nggak cuman itu tadi ada era-era kan yang dimana gara-gara aware mental health tiba-tiba jadi harus selalu positif, harus selalu bahagia, harus selalu optimis, akhirnya jadi toxic positivity, jadi terlalu polaris ke satu sisi gitu kan. Tapi juga jadi terlalu sedikit-sedikit mental health, jadi terlalu akhirnya destruktif malah. Jadi makanya untuk bisa menyeimbangkan semua itu terus perbanyak pengetahuan karena pengetahuan tentang ini tuh berkembang terus dan dari berbagai aspek. Artinya yang membahas tentang ilmu mental health itu sekarang bukan cuma mengenai psikologi doang, tapi juga dari aspek kedokteran, dari aspek bahkan sekarang fisika, biologi, neuro gitu ya, otak, cara kerja otak, hormon dan sebagainya, sosial, antropologi itu juga mempelajari akhirnya mengenai akhirnya ada ilmu-ilmu bisa dipakai untuk kita membahas tentang mental health ini gitu. So keep learning dan nggak berhenti dengan satu ilmu doang terus langsung dipakai gitu aja gitu. Oke, jadi pada intinya jangan gampang mencerna gitu ya, terus belajar, terus mencari tahu ya. Oke Kak Dinda. Nah, kalau Kak Dinda sendiri tuh menanggapi orang-orang mungkin ya, sebagian orang yang suka self diagnose itu gimana sih Kak? Ya of course itu bahaya banget sih karena analoginya gini aja sih, mental health itu kan sama kayak health physical kita gitu, kesehatan fisik sama kesehatan mental, beda kan gitu kan. Kesehatan fisik deh simpel aja nih gitu, misalnya sekarang aku lagi gak enak badan nih, terus aku kayak self diagnose dengan bilang aduh kepala aku migrain pusing, jangan-jangan aku kanker otak misalnya kayak gitu. Gimana gitu kan, belum ke dokter, belum apa, tahu-tahu udah kayaknya aku ini deh gitu. Sama misalnya aku tiba-tiba loyo badannya segala macam, wah jangan-jangan kolesterolku naik nih jangan-jangan, padahal kan itu ada labnya, ada uji tesnya, ada uji darahnya dan sebagainya untuk bisa membuat akhirnya terdiagnosis, oh iya nih kolesterol kamu tinggi makanya kamu loyo, atau misalnya kayak oh iya nih gula kamu lagi tinggi, tekanan darah kamu lagi rendah dan sebagainya, makanya kamu begini gitu kan. Nah, jadi begitu pula dengan kesehatan mental health. It's different things aja, tools-nya aja yang berbeda, tapi basically tentu diagnosis itu tidak bisa dilakukan, merasakan bisa, sama kayak penyakit fisik, merasakan bisa nih, oh sakitnya di sini, sakitnya tuh rasanya kayak gini, kita bisa sangat boleh dan sangat dianjurkan untuk harus aware merasakan. Tapi tidak sampai ke membuat kesimpulan sendiri, oh saya A, saya B, dan langsung mengambil kesimpulan itu jadi kebenaran utuh gitu, nggak bisa. Bener, sebenarnya kita nggak boleh self diagnose ya, karena ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus diketahui oleh profesional mungkin ya Kak. Tapi ya sekarang itu kadang aku pun ya, aku pun kadang kalau misalkan lagi ngerasa mahasiswa biasanya burn out gitu, dikit-dikit cek Google, kenapa ya chat gitu GPT, ya. apalagi sekarang itu kan lagi viral banget ya Kak, curhat ke chat GPT, atau enggak kalau misalnya kayak aplikasi dokter gitu kayak Halodoc mungkin, itu kira-kira efektif gak sih? Two different things ya, nanti kayak Google, ChatGPT sama Halodoc. Kalau Halodoc kan memang ada profesionalnya ya, bedanya itu mungkin memang online gitu. Lebih tepatnya lebih gini sih, sama kayak di kesehatan fisik, kadang kita itu pakai alat yang paling sederhana buat ngecek apakah fisik kita oke atau enggak, which is kelihatan dari mata ya,
itu adalah kita bisa pakai cermin, right? Kita biasanya mungkin kalau misalnya suka dengan skincare atau kesehatan kulit ya, pasti kan selalu ada rutinitas berkaca nih, bercermin nih, yang kayak nih kulitku sehat nggak sih, kulitku kusam nggak sih, atau ada jerawatnya nggak sih, kelihatan dari cermin gitu kan. Nah, tapi jadi kita menganalikan juga, bukan tapi jadi kita menganalikan juga bahwa menggunakan ChatGPT, menggunakan Google, atau kita mulai bertanya dengan kita online counseling dulu deh ke psikolog gitu ya, itu adalah sebenarnya bentuk usaha untuk kita bercermin dulu gitu. Nah, jadi anggap aja kalau kita nanya ke, bukan berarti nggak boleh gitu nanya ke ChatGPT, nanya ke Google gitu ya. Tapi itu harus dipahamin bahwa itu adalah proses kita bercermin. Baru sampai bercermin. Bukan berarti kan kalau bisa pas kita bercermin, ih muka gue jelek banget, terus berarti nih gue apa nih gitu kan. Langsung mendiagnosis kan enggak. Ya bisa ke dokter kulit dulu lagi kan, habis itu kalau emang ngerasa kayak muka gue ada kenapa nih, ke dokter kulit gitu kan. Ya sama dong. Jadi kalau misalnya di mental health, kalau nanya ke Google ataupun ke ChatGPT misalnya, itu cuman baru proses bercermin di awal gitu. Oke, berarti balik lagi ya, jangan kita apa-apa dikit-dikit ChatGPT, apa dikit-dikit Google, mungkin boleh sebagai bahan refleksi diri kita, tapi balik lagi kalau misalkan kita udah merasa ada yang nggak enak nih di diri kita, langsunglah hubungi profesional gitu ya Kak. Oke, mungkin ya Kak, kalau misalkan kasusnya di mahasiswa ya, mahasiswa tuh kan banyak hal-hal yang mungkin bikin stres, burnout, entah itu karena tugas Kak, atau mungkin punya trauma-trauma nih, entah trauma pernah dibully mungkin, atau trauma-trauma percintaan yang bikin kepercayaan dirinya tuh turun gitu. Nah, menurut Kakak gimana sih cara kita tuh untuk ibaratnya menyembuhkan trauma itu dan kembali lagi percaya diri? Oke. Ini sebenarnya ada beberapa hal dalam satu pertanyaan yang menurut aku agak lumayan susah langsung. Jadi dalam artinya gini, oh kalau aku percaya diri, jadi kembali percaya diri, bukan berarti traumaku sembuh. Oke. Itu ntar jadi another topik lagi nih. Emang trauma bisa sembuh? Nah, it's going to be like, different question dan different diskusi lagi nih. Jadi mungkin kita pisahkan dulu ya. Oke. Lebih kayak gini. Semua orang pasti pernah mengalami masa lalu Oke. yang tidak enak gitu kan. Bentuknya macam-macam. Kayak tadi kamu bilang, bisa yang di level intensitasnya itu adalah ke-trigger karena load stres tugas, kuliah, tekanan hidup. Ada yang tekanan hidupnya atau bentuk stresornya itu karena masa lalu sampai yang seintens dibully atau apapun itu. Banyak macam-macamnya, ya kan? Jadi, tapi yang kita harus akuin dulu, hal paling pertama, kalian, karena pertanyaan terakhirnya nanti adalah gimana kita bisa membalikan si kepercayaan diri itu, gitu kan? Hal yang paling pertama itu adalah mengakui dulu bahwa ini semua adalah part of life, bagian dari hidup. Oke? Ada yang udah nonton sore di sini mungkin pemirsa? Aduh, aku belum lagi. Belum ya, oke. Tapi katanya bagus banget itu filmnya. Bagus, oke. Bagus, jadi recommended. Tapi no spoiler lah ya, karena ini sebenarnya aku cuma mau ngungkit dikit karena udah 1,5 juta penonton harusnya ketika kita rekaman ini, jadi harusnya udah banyak yang nonton. Ya, tapi aku no spoiler, cuman mau ngomong ada satu quotes yang bagus banget di film itu. Oke. Ada orang namanya Marco ngomong gini, 3 hal yang udah pasti tidak bisa diubah dalam hidup. Masa lalu, rasa sakit, kematian. Oke. Ya, jadi langsung decelep. Iya, langsung kena gitu, deep banget. But from that quotes, yang harus kita pahamin dulu tuh adalah kadang kita berada di state yang mental health kita jadi nggak stabil, itu karena kita belum bisa accept, menerima bahwa dalam hidup tuh pasti ada begitu. Ada rasa sakit, ada masa lalu yang nggak bisa diubah. Kematian, it's always certain, selalu pasti. Jadi hal yang paling pasti di hidup ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Betul. Menerima itu dulu, gitu. Menerima fakta itu dulu, bahwa hidup tuh nggak pernah selalu flat dan baik, gitu. Dan setiap orang itu
punya pengalamannya masing-masing dan intensitasnya masing-masing beda-beda gitu kan. Sehingga menerima itu dulu bahwa kita nggak sendirian loh pernah mengalami ini. Kita nggak sendirian di perjalanan ini. Rasa sakit itu memang bagian menjadi manusia. Pengalaman buruk, masa lalu yang buruk, masa lalu yang susah itu adalah pengalaman menjadi manusia. Terima itu dulu. Belajar menerima itu. Belajar untuk tidak mendinai itu. Belajar untuk tidak men-shutdown emosi-emosi yang tidak nyaman. Nah, ini aku juga lagi belajar tentang emosi soalnya. Lagi banyak banget mengolah dan belajar tentang emosi. Bahkan udah bertahun-tahun belajar psikologi, menurut aku nih ada teman-teman aku yang psikolog yang sekarang lagi benar-benar ngebantuin aku belajar banget tentang emosi. Aku lagi berusaha menghindari menggunakan kata emosi positif dan emosi negatif. Gitu, ya gak sih? Aku juga lagi belajar itu tuh. Bener, aduh kalian hebat banget sih sebagai generasi yang langsung udah melek banget mengenai ini. Tapi itu ya Kak jujur ya, susah banget gitu. Susah banget ya. Menerima, kan ya balik lagi tadi kakak bilang setiap orang tuh punya pengalaman yang gak baik, punya traumanya masing-masing. Tapi itu dia yang paling susah adalah fase accept-nya, menerimanya gitu. Benar, karena memang makanya aku mundurin banget nih. Kita bahkan nggak usah ngomongin trauma sembuh dulu ya Bun gitu. Ngomongin dulu nih, accepting aja nih udah banyak nih diskusi segmennya ya. Kita bisa nggak pilih segmen gitu nih ya. Jadi di stage ini dulu nih, di stage kita accepting itu, belajarnya itu adalah untuk menerima, merasakan dulu bahwa ada emang emosi yang nyaman, mudah untuk dirasakan, which is seperti emosi senang, atau emosi yang kayak gini, kita lagi excited ngobrol, itu kan nyaman, mudah untuk diterima ya. Tapi kita juga harus mengakui sebagai manusia, ada emosi-emosi yang tidak nyaman dan tidak mudah untuk dirasakan. Oke, betul setuju. Jadi contoh marah, kadang bahkan kita nggak bisa loh mengakui bahwa kita tuh sekarang lagi marah gitu. Terus bentuk keluarnya itu adalah lebih kayak ke stres, atau bentuk keluarnya tuh jadi kayak annoyed dengan everything gitu, atau kayak bentuk keluarnya jadi kayak diem aja gitu, nggak mau ngomong, nggak mau ngungkapin, kalau sebenarnya tuh marah banget di dalam gitu. Itu karena kita nggak terbiasa dari kecil belajar untuk merasakan rasa tidak nyaman. Dan memang itu natural manusia sih, baik secara biologis, evolutionary, secara sosial, kita tuh pasti menghindari pain. Padahal pain itu sesuatu yang pasti terjadi gitu. Jadi nggak usah ngomong sembuh dulu, nggak usah ngomong bangkit jadi percaya diri dulu. Yang paling pertama itu justru adalah belajar untuk merasa, belajar untuk mau merasa. Nggak usah ngomongin, bahkan menerima dulu deh gitu. Menerima tuh karena another stage lagi gitu. Mundur lagi dulu, bener-bener ke be present di sekarang tuh adalah belajar melatih diri untuk selalu mau merasakan apapun yang lagi kita rasain. Oh, bentar, ini rasa apa ya? Ini aku lagi feel anxious, cemas, lagi feel apa sih yang bikin gak nyaman? Ngerasain itu dulu semua tanda-tandanya, gak cuma tanda-tanda yang langsung ke emosi ya, kadang-kadang tanda-tanda dari fisik dulu. Ini kenapa aku sering migrain ya akhir-akhir ini? Ini kenapa? Itu sangat berkaitan, sangat berkaitan. Ini kenapa aku akhir-akhir ini kok rasanya minum promah lebih banyak daripada biasanya ya? Itu udah menjadi tanda-tanda yang nggak boleh dieliminir gitu. Jadi belajar merasa dulu sebelum kita ngomongin bisa menerima, bisa kembali bangkit jadi lebih merasa able, percaya diri, bisa akhirnya kita bilang oke, I'm already deal with that gitu. Bahkan kita nggak mau bilang trauma tuh bisa sembuh atau enggak gitu kan. Tapi lebih ke kita udah bisa hidup with it gitu kan. Jadi sebelum kita ngomong ke sana, paling mundur nggak usah jauh-jauh dulu deh. Apakah kita sudah belajar untuk selalu dalam setiap menitnya, detiknya di present kita benar-benar merasa apa yang kita rasain dan mengakui apa yang kita rasain. Itu dulu deh sebenarnya sih ya. Kalau mau ngomongin kepercayaan diri dan segala macamnya, tanya dulu ke situ. Ya kamu jadi nggak selama ini nggak bisa, kan itu bentuk akhirnya ya, kamu jadi
banyak lemah, nggak percaya diri dan segala macamnya, jangan-jangan itu karena ada banyak rasa-rasa yang selama ini kamu deny gitu, kamu shutdown gitu kan, pengalaman-pengalaman yang selama ini kamu shutdown gitu. Oke, based on story nih ya, kayak aku juga pernah ngalamin keadaan yang nggak enak gitu, trauma lah, meskipun itu traumanya karena hubungan relationship. Oke, banyak loh. Kita punya different experience kan, intensnya, nggak apa-apa banget. Iya, aku tuh pernah nih gara-gara permasalahan itu, mungkin sedikit lebay mungkin ya kalau diceritain, tapi ya karena pengalaman yang gak enak itu, aku tuh malah jadi menutup diri, aku malah jadi gak percaya diri gitu. Sampai akhirnya tuh sebulan 2 bulan aku ngerasa gak enak nih gitu. Akhirnya aku searching lah itu dia lewat Google, lewat ChatGPT gitu kan. Aku ngerasain aku gak bisa jadi insomnia, padahal sebelumnya aku nggak pernah insomnia Kak. Terus kayak tiap malam tuh ada aja gitu pikiran yang kemana-mana, jadi overthinking gitu. Nah ketika aku bertanya ke Google, bertanya ke AI, tentunya mereka nggak ngasih jawaban dong. Ya, pasti ya. Iya, sampai akhirnya aku menghubungi yang lebih profesional lah. Aku ke psikologi. Aku ceritain, sebenarnya agak malu. Mungkin ini juga yang jadi kendala ya sama teman-teman mau ke psikolog tuh malu gitu ya. Akhirnya aku ke psikolog, mau nggak mau aku cerita udah di sini toh gitu, di tempatnya aku cerita lah tuh. Gini, panjang lebar. Psikologinya itu cuma menyarankan coba kamu terima dulu rasa sakitnya. Ya kayak sama kayak kita omongin. Iya, yang tadi Kak Dinda omongin, terima, accept gitu loh. Jangan denial. Kalau kamu mau nangis, nangis. Kamu mau marah-marah, itu dia emosinya dirasa gitu loh. Nanti ketika dokternya, ketika kamu sudah bisa menerima itu semua, perlahan-lahan ya kamu akan bisa menerima semuanya dan balik lagi seperti diri kamu gitu. Itu bener banget yang tadi Kak Dinda omongin tuh sesuai sama terus story aku sih. Betul. Oke, kalau tadi aku juga memperhatikan nih di beberapa keyword kamu gitu ya, ada yang kamu sempat bilang, aduh tapi lebay sih kalau diceritain, aduh iya sih tapi malu juga sih pergi ke psikolog gitu ya. Kamu bilang mungkin ini juga nggak, bahkan menurut aku kamu udah kayak hebat banget nih karena udah make an action like that kan. Mungkin teman-teman yang lain nggak berada di stage kamu yang udah sampai di situ, yang udah sampai aware kamu berani untuk melakukan itu gitu ya. Tapi berarti itu aja, even kamu aja masih ada kata-kata yang kayak aduh tapi lebay sih sebenarnya kayaknya perasaan masalah gara-gara relationship gitu. Padahal cuma gara-gara relationship doang. Nah itu kecenderungan yang memang kita apalagi di masyarakat Indonesia itu sering banget kita tuh diminta untuk men-shutdown emosi dari kecil. Iya betul, setuju. Gitu. Makanya terus kalau kita merasakan suatu emosi yang intens, padahal kan salah nggak kalau kita putus cinta terus kita jadi ngerasa itu trauma. Menurutku sama sekali tidak salah. Mungkin ada orang yang ngerasa gitu aja lu gitu, belum ngerasain masalah hidup yang lebih besar gitu ya. Kata siapa besar kecilnya masalah dan besar kecilnya emosi intensnya itu tuh nggak pernah bisa disamain antara satu orang dengan orang lain. Nah kita tuh kadang suka di shaming, di guilt trip ketika merasakan suatu emosi. Itu memang adalah sebuah pola yang masih suka terjadi di masyarakat kita. Even kadang it comes from the parenting itself. Ya nggak sih? Betul. Kalau kita ingat waktu masih kecil misalnya, Mbak, jangan nangis dong. Iya bener gitu, banget lagi. Jatuh gitu aja kok nangis gitu kan. Atau kayak, apalagi laki-laki nih. Lo kalau udah ngomongin toxic masculinity tuh nanti ada satu topik lagi bisa satu topik panjang gitu, ya. Panjang tuh emang kayak anak laki-laki kok nangis gitu kan. Jagoan kok nggak boleh lah nangis. Nah, tanpa sadar semua kata-kata itu yang membuat kita jadi punya kebiasaan mematikan rasa kita atau merasa malu merasakan sesuatu sampai akhirnya tuh nggak terproses. Ya itu yang nyebabin yang tadi kamu bilang. Jadi kok tiba-tiba confidence-ku turun, kok aku tidak bisa berfungsi dengan baik di peran-peranku, aku kayak kehilangan arah gitu kan, karena ya terbiasa itu mematikan si rasa-rasa itu. Jadi it's already like on the right track banget kamu ke psikolog dan kamu berani bilang dan psikolog kamu berani bilang untuk kayak oke, rasakan aja dulu gitu. Itu sih. Already on the right track banget. Betul banget ya. Emang ya kadang tuh kita kan malu gitu untuk cerita ya ke psikologi, ke ibaratnya
kita tuh kadang lebih nyaman sama teman sendiri gitu Yes, cerita. Tapi yes. kadang-kala kalau kita cerita tuh kadang dijudge balik. Iya. Dan yang paling malesin tuh dianya tuh malah kayak adu nasib gitu Kak jadinya kan. Bener, adu nasib. Tapi ya kalau menurut saranku ya buat teman-teman yang lagi ngerasa kira-kira udah ngerasa nggak enak nih, mending langsung ke yang lebih profesional Exactly, gitu. benar-benar. Karena itu tadi, kalau temen itu juga bisa. Temen tuh memang menjadi cermin juga. Salah satu sama aja kayak ChatGPT jadi temen kita gitu kan. Kayak sekarang, hey ChatGPT gitu kan. Tell me about myself gitu kan. Kayak gitu-gitu lah ya. Sama, sebenarnya temen kan juga jadi kayak alat yang tadi aku bilang ya, cermin. Tapi memang betul bedanya curhat ke temen sama ke psikolog adalah psikolog itu udah dilatih. Jadi even aku aja yang nggak ngambil S2 sebagai psikolog, S2 aku tuh lebih ke pendidikan gitu ya. Tapi di S1 psikologi itu aku belajar 1 semester sendiri, bahkan lebih dari 1 semester tentang teknik konseling. Dimana itu tadi kita belajar untuk kita hanya memirroring, gimana kita building relationship-nya, gimana kita belajar untuk tidak menjudge, gimana kita belajar untuk tidak memaksakan value kita ke klien kita, gimana kita belajar untuk lebih ke kalau mendengarkan itu membantu merefleksikan sehingga kamu yang bisa mendapatkan sendiri insight-nya. Those kind of things tuh bertahun-tahun belajarnya Bun gitu. Jadi gitu nggak apa-apa, curhat ke temen tuh juga penting, pasti perlu gitu kan. Tapi ya kalau udah mulai temennya mulai yang lebih adu nasib, lebih yang kayak gitu, ya udah emang itu tidak akan membantu solusi kamu. Memang itu yang membedakan pergi ke psikolog karena they actually learn about those type of technique gitu. Oke Kak. Kan kalau misalkan mental illness tuh kita nggak bisa lihat ya. Beda kalau misalkan kita sakit yang emang fisik, entah itu batuk, pilek, kan ketahuan ya. Nah kira-kira di tahap apa nih kita tuh harus udah mulai sadar kalau kita lagi nggak baik-baik aja dan kita tuh harus ke profesional gitu. Karena kan masih banyak banget nih teman-teman yang awam gitu loh, masih nggak tahu kapan perlu penanganan profesional kayak gitu. Ini cakep banget pertanyaannya, aku suka banget pertanyaannya. Balik nih kayak tadi ke cerita kamu, Din. Coba kalau aku balikin dulu ke kamu. Waktu kamu ngalamin si experience itu gitu. Apa yang akhirnya men-trigger kamu kayak enough is enough, cukup dengan Google, cukup dengan ChatGPT, I will go to psychologist. Waktu itu apa yang paling benar-benar kamu rasain? Yang aku rasain itu, aku merasa itu bukan diri aku. Gitu. Kamu benar-benar ngerasa kayak ini tuh kayak bukan Andin yang biasanya selama ini berbelas-belas tahun, berpuluh-puluh tahun gitu ya. Betul banget. Yang biasanya mungkin orang kenal aku ceria gitu ya. Tapi ketika aku menghadapi itu jadi ya tertutup aja orangnya, jadi males. Tapi yang paling bikin aku nyiksa adalah jam tidurku, Kak. Nice, Jam tidurku tuh jadi berantakan banget, moodku, lingkungan sekitar nih jadi kena sasaranku untuk marah-marah gitu. Yang biasanya kamu mungkin bisa tidur cepat gitu di jam-jam normal, ini tiba-tiba jam 3 pagi, jam 4 pagi masih gitu. Masih bangun, insomnia gitu ya tiba-tiba. Oke, nice. Itu jawabannya. Kalau kita summary-kan, polanya adalah yang tadi aku bilang, berhubungan ya Kak Dinda dengan tadi ya ngerasain migrain segala macam. Yes, jadi yang namanya kesehatan mental sama kesehatan fisik itu sebenarnya nyambung. Nah, gejala-gejalanya tadi yang kamu bilang, kalau kita pattern kan, nanti ada gejala-gejala yang sifatnya itu adalah ke fungsi sosial, ada gejala-gejala yang sifatnya ke fungsi biologis. Nah, ini biasanya menjadi tanda-tanda bahwa kayaknya there's something wrong deh dengan kondisi mentalku gitu. Kalau dari fungsi sosial tadi, kamu banyak tadi memberikan ciri-cirinya adalah fungsi sosial. Aku tidak berperan sebagai aku yang seperti biasanya. Baik itu misalnya sebagai mahasiswa, misalnya rajin disiplin ya untuk ngerjain tugas, tiba-tiba hilang, males banget, gak punya mood untuk kerja kelompok misalnya gitu. Kamu sebagai anak misalnya, kamu sebagai teman, Andin lu gak seceria biasanya sih, biasanya tiap pulang ke rumah cerita sama mama gitu kan, atau kayak biasanya kalau pulang ke rumah teleponan ya sama temen dan segala macam, kok sekarang enggak gitu. Itu fungsi sosial. Contoh lagi fungsi sosial, biasanya kamu bisa punya energi untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial apa, tiba-tiba hilang energinya gitu. Itu adalah gejala-gejala dari fungsi sosial yang menandakan there's something wrong dengan mental. Tapi nggak kalah pentingnya adalah gejala fisik. Nah, ini yang biasanya orang tuh lupa untuk ngecek juga gitu. Ya kayak aku bilang, kalau aku tuh bahkan tipenya udah sampai di stage yang kena ke fisik.
Oke. Nah, tadi kamu ada nih sempat mention tentang tidur. Oke. Itu udah gejala fisik tuh. Oh, itu gejala fisik Itu udah ya? mulai gejala fisik. Berarti artinya apa? Eh, Sistem badan kamu yang udah biasanya shutdown di jam 10, jam 11 gitu ya, tiba-tiba nggak shutdown karena berarti otaknya aktif terus tuh gitu. Oke. Atau misalnya gejala fisik lainnya tuh kalau di aku, bukan di aku deh, di aku dulu deh ya. Di aku tuh pasti kenanya adalah kepala sama pencernaan. Jadi antara migrain, sakit kepala, atau MAH. Nah, itu udah ada penelitian-penelitian yang tadi aku bilang ya, jangan berhenti belajar tentang mental health ini karena sekarang penelitian-penelitiannya udah makin banyak multidisiplin, neuropsychology, biologi dan sebagainya. Nah, di fisik itu biasanya adalah kalau yang berkaitan dengan emosi itu biasanya kenanya adalah ke bagian pencernaan. Jadi gimana tuh kalau pencernaan tuh? Antara lambung, sakit MAH, mual gitu, sampai ke sakit kepala ini gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang kira-kiranya tadi ngerasain hal-hal yang Kak Dinda sebutin ya, mulai dari gejala non-fisiknya maupun gejala fisik, langsung aja menghubungi atau datang ke profesional biar langsung ditanganin ya Kak Dinda ya. Gitu. By the way, dari tadi kita udah ngobrol panjang tentang mental health, tentang trauma juga. Tadi juga kan aku udah nge-share nih sedikit spill-spill pengalaman aku. Kayaknya kita minum dulu deh, Kak. Oke. Liatin sih. Iya. Di sini jadi kita udah sediain kopi ya nih. Yang aku ini kopi susu pandan dan yang Kakak ini ice americano dari Logika Kopi. Oke, langsung diminum aja ya? Boleh nih ya, Boleh. thank you. Nih salah satu bentuk mensejahterakan kesehatan mental juga loh dengan ngopi. Ngopi ya? Semua yang tidak terlalu ekstrem terlalu banyak itu bagus kok. Jadi emang penting. Aku setiap pagi sebelum memulai hari harus memulai dengan kopi. Kopi, aku juga sama. Dengan ice americano. Oke. Enak nih. Ya, udah terbasahi tenggorokannya ya. Let's go. Oke, lanjut nih, selanjutnya kita akan membacakan komentar-komentar dari netizen nih Kak yang udah masuk ke kita. Kebetulan nih mereka tuh sedikit curhat gitu, sedikit mengenai pengalamannya mereka. Oke. Oke, mungkin bisa langsung ditunjukkan komentarnya. Oke, komentar pertama ini ada dari Cekak Boy. Isinya kayak begini, permasalahan hidup yang sampai sekarang saya alami adalah gimana sih Kak cara mengatasi overthinking, contohnya dari hal-hal yang menurut orang lain itu sepele, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari saya dan merasa takut untuk berbuat apapun itu, takut salah, dan terlalu gak enakan sama orang lain nih, kayak people pleaser nih. Ada gak sih tipsnya Kak agar aku bisa lebih percaya dan lebih enjoy menjalani kehidupan sehari-hari? Nah, gimana nih Kak? Kalau tadi kan kita udah ngomong kalau misalnya baik atau optimal secara kesehatan mental tuh ada gejala-gejala sosial, biologis gitu ya. Nah, sama nih yang kadang men-trigger kita jadinya kurang ngerasa sehat atau optimal di dalam hal ini gitu ya. Itu juga triggernya bisa baik dari biologis ataupun dari sosial juga, lingkungan sosial kita. Jadi lingkungan sosial itu tuh bisa backfire juga gitu ya. Kadang bisa menjadi yang membantu dan mensupport kita, tapi kadang malah jadi sebaliknya gitu kan. Dalam hal ini sebenarnya kan kita nggak tahu cerita lengkapnya kayak gimana ya. Tapi kalau kita ambil dari keyword-keywordnya, rasa yang dirasakan. Nah, kita selalu mulai gitu ya, selalu mulai dari rasanya dulu nih, merasakan dulu nih. Yang dirasakan takut, nggak percaya diri untuk melakukan suatu, biasanya takut salah gitu kan, takut nggak bener, jadinya nggak enjoy menjalani kehidupan. Nah, biasanya sih meskipun kita nggak tahu cerita lengkapnya, takut itu karena ke-trigger kita itu tidak memenuhi ekspektasi kah? Sekarang pertanyaannya dibalikin lagi, ekspektasinya siapa gitu kan? Apakah jangan-jangan kita jadi seperti itu, banyak merasa takut dan segala macam sampai tidak berfungsi sosial dengan baik karena kita terlalu menjalani hidup itu mengikuti ekspektasi lingkungan kita, ekspektasi orang-orang ekspektasi orang, ekspektasi yang sebenarnya nggak sesuai dengan value yang kita percayai gitu, yang kita sendiri pegang gitu. Akhirnya
kita jadi terlalu mendengarkan sosial dan segala macamnya, itu yang bikin kita jadinya takut salah, takut nggak percaya diri dan segala macamnya. Nah, berarti again kalau sudah merasakan, mengakui bahwa ada rasa itu, bener nggak ya itu yang menjadi penyebabnya, kita rasakan lagi gitu kan. Nah, berarti kalau memang itu adalah penyebabnya, ya berarti kita cari strateginya, tekniknya untuk bisa belajar. Obatnya dalam tanda kutip adalah gimana caranya kita bisa menjalani hidup itu tuh tidak terlalu ekstrim mendengarkan ekspektasi-ekspektasi lingkungan sosial yang tidak sesuai sebenarnya dengan value kita gitu. Ujungnya kan kayak gitu akhirnya gitu. Gitu sih kalau aku kebayangnya ya dari short statement ini gitu. Intinya ya udah jadi diri sendiri aja ya, jangan mencoba untuk memenuhi ekspektasi orang karena nggak selamanya kita bisa penuhin itu. Balik lagi gitu loh, bahwa kita pun nggak bisa menaruh harapan atau ekspektasi ke orang lain. Betul ya Kak ya? Betul. Jadi ketika teman-teman udah merasa, udah menganalisis nih, oh ya gue ngerasain ini, balik lagi, jangan berharap sama siapapun, jangan ya sama orang lah ya, terlebih lagi orang lain gitu. Lanjut ke komentar yang selanjutnya. Wah, ini ada dari Painless Immunity. Kak, berat nih kayaknya. namanya ya udah ini banget. Oke. Kak, bagaimana cara mengatasi trauma yang sebabkan perpisahan orang tua sampai masing-masing orang tua sudah memiliki pasangan hidup masing-masing juga, Kak? Yang dimana saya sampai menghidupi diri sendiri dari saya masih sekolah menengah pertama karena kejadian tersebut. Bagaimana sih Kak cara mengatasi minder melihat keluarga orang lain yang harmonis sedangkan keluarga sendiri itu tidak? Wah, ini kompleks banget ya Kak? Kompleks banget sih. Sampai kayak aku gak berani untuk bisa langsung kayak gimana ya. Jadi ambil statement respon ini bukan sebagai obat utama karena ini kita cuma membahas yang di saat ini. Of course sesuatu yang udah makin kompleks kita pasti akan butuh lebih banyak bantuan profesional ya. Jadi take it for granted di situ ya. Bukan take it for granted, take it sebagai poinnya itu gitu ya. Nah itu kan tadi udah nih merelakan atau bukan merelakan ya, lebih menerima bahwa ada hal yang tidak terkontrol. Nah itu aja untuk misalnya ini pasti masalah yang lebih kompleks lagi dari yang diungkapkan di sini. Itu aja pasti masih butuh bantuan untuk ngeprosesnya gitu. Jadi nggak bisa sendiri. Nah, other than that, hal berikutnya nanti yang akan jadi perlu untuk diproses juga adalah yang menurut kalimat terakhirnya juga nih gitu. Mengatasi minder melihat keluarga orang lain. Nah, itu juga another permasalahan nanti perlu diproses juga nih sama Mas Painless Immunity ini gitu ya. Yaitu adalah bahwa pada akhirnya ketika kita hidup gitu, tadi kita juga sudah bahas ya mengenai ekspektasi sosial. Ada lagi yaitu adalah kita tidak bisa hidup itu membandingkan. Tuh, gitu. Setuju banget. Karena itu justru yang jadi sumber penyakitnya. Dari sumber penyakit kemana-mana nih, masalah kesehatan mental gitu kan. Kita belajar untuk tidak membandingkan keluarga kita dan keluarga orang lain, kondisi kita dengan kondisi orang lain, dan sebagainya gitu. Karena at the end, hidup itu bukan kompetisi. Hidup itu bukan mana yang lebih baik dari yang lain gitu. Semua orang punya perjalanan masing-masing, tapi kita berjalan bersama-sama gitu kan. Dan pada akhirnya juga you deserve create your own happiness gitu. Jadi untuk Mas atau Mbak Painless Immunity ini bahwa it's your parents problem. Itu masalah orang tuamu, itu masalah keluargamu, itu bukan berarti jadi masalahmu, dan kamu berhak untuk bisa menciptakan hidup bahagia versimu. Tuh, setuju banget ya. Jadi jangan balik lagi, jangan membandingkan, jangan meng-compare hidup kita dengan hidup orang lain karena belum tentu juga orang lain bisa merasakan apa yang kita rasakan, pun sebaliknya. Kadang kan kita sebagai orang tuh ngeliat yang baik-baiknya aja kan di diri orang gitu ya. Itu dia yang bikin kita tuh kadang iri. Nah, tapi coba deh untuk menciptakan kebahagiaan diri kita sendiri. Oke, kita lanjut nih. Pertanyaan ketiga. Beragam ya permasalahannya ini. Ini ada dari Rahima.n. Katanya sering merasa burnout karena terlalu banyak
yang dikerjain secara bersamaan, seperti menjalankan program kerja organisasi, mengerjakan tugas-tugas kuliah, dan hal lain yang membuat saya overwhelming dan menyebabkan burnout. Nah, oke Kak, tapi sebelum kita membahas ini nih, coba mungkin Kakak bisa nggak sih kasih info gitu sedikit, apa sih sebenarnya burnout itu? Oke. Analoginya simple sih, kayak kita semua pasti pakai laptop sama handphone lah gitu ya. Pernah nggak sih kita pakai laptop atau handphone kita sampai pas kalau kita pegang tuh panas banget gitu kan? Bisa handphone kita deh gitu. Seringan kita pakai main buka aplikasi A, I, W, O, nggak kita exit aplikasinya, nggak kita close aplikasinya, terus lama-lama tuh udah baterainya low dengan sangat cepat, terus dipegang tuh panas banget gitu kan? Enggak, tapi kan langsung jadi lambat. Iya. Terus kalau misalnya itu tiba-tiba keluar warning kayak your device is overheat gitu misalnya gitu-gitu ya. Nah, itu sama kayak sistem di biologisnya badan kita. Burnout tuh mirip kayak gitu. Ketika ada banyak aplikasi ya, di kepala kita gitu yang kita pikirkan, kita lakukan secara bersamaan, multi gitu ya. Nggak cuma multitask tapi multi thinking gitu. Padahal aku percaya bahwa otak manusia tuh limitless, tidak ada batasnya. Betul banget, potensi manusia tuh tidak ada batasnya. Namun kalau ini sedikit teknikal banget ya, kita bicara bahwa cara kerja otak manusia itu juga ada yang namanya working memory. Working memory itu adalah kita tetap punya, meskipun otak kita limitless, tapi dalam satu waktu itu tetap ada batas yang bisa diolah oleh diri kita dalam satu waktu gitu. Gitu. Jadi bahkan manusia working memory-nya gitu ya, kapasitas otak yang bekerja di satu waktu itu tuh kalau di laptop tuh kayak RAM ya, kayak RAM gitu ya. Itu tuh ada batasannya. Mungkin nggak bisa dia melakukan sesuatu langsung kayak 3 hal sekaligus, 4 hal sekaligus, 5 hal sekaligus. Bukan cuma melakukan, tapi memikirkan gitu kan. Kadang burnout itu bisa datang dari overthinking, nggak cuma kayak kebanyakan pekerjaan, tapi kebanyakan pikiran juga. Jadilah burnout gitu. Nah, kira-kira sih mekanisme burnout itu seperti itu sih gitu. Oke, mungkin ini kayak mahasiswa ya, karena dia menjalankan program dan tugas kuliah. Nah, kira-kira ada tips gak sih dari kakak nih untuk mengelola ya permasalahan itu agar nantinya itu jadi nggak burnout gitu? Oke. Pasti terima kasih gitu ya, paling tidak sudah menyadari gitu kan bahwa menyadari dan merasakan wah udah mulai burnout nih ya, itu udah checklist bagus nih gitu kan. Kadang kita udah merasa diri kita tuh nggak bisa, tapi kita gas. Nah bahkan kadang-kadang sampai remnya blong, burnoutnya tuh udah sampai kemana-mana banget baru nyadar kayak burnout nih, kenapa nih gitu kan. Jadi paling nggak satu, taulah dulu nih pause-nya gitu. Punya tombol pause-nya, punya tombol remnya dulu nih untuk bisa akhirnya merasakan bentar ini kayak udah mulai burnout nih gitu. Kalau bisa bahkan jangan sampai burnout dulu yang udah parah sampai ke fisik dan segala macamnya, tapi tahu dulu break-nya gitu, pause-nya gitu. Yang pertama, jadi punya sistem untuk nge-pause atau ngerem dulu diri kita supaya kita bisa lebih menyadari. Karena yang kedua yaitu adalah supaya kita bisa lebih menyadari bahwa apa nih yang lagi terjadi dan kita harus lakukan dalam satu waktu bersamaan gitu. Jadi kita jadi lebih bisa pause dulu, dan aku nyebutnya adalah jadi be present dan be mindful. Gitu. Nah, teknik yang berikutnya itu memang adalah belajar untuk bisa be present dan be mindful gitu. Untuk nggak kemana-mana otaknya, tapi benar-benar kalau lagi makan ya makan, rasain makanannya. Kadang kita makan sambil nonton, sambil balesin chat, sambil Zoom meeting, sambil A, I, U, E, O, sambil ngerjain skripsi dan sebagainya. Itu bikin kita jadinya nggak be present, nggak be mindful. Dan itu tadi kapasitas otaknya di waktu yang bersamaan, si working memory-nya ini jadinya kepanasan, overheat.
Iya betul, gitu. kadang pun kita ngerasa bisa melakukan segala hal ya, Yes. multitasking, ngerjain ini sambil ngerjain ini. Yes. Yang dipikir mungkin diri kita itu bagus, gue bisa ngerjain segala hal dalam satu waktu. Padahal ini dia dampaknya ya, menjadi burnout. Yes, jadinya malah yang mau yang produktif malah jadi toxic produktif gitu, toxic productivity gitu kan, malah jadi kayak gitu, jadi nggak keren gitu ya. Ya benar sih, mungkin ada kayak culture yang bilang again kan ya, again ekspektasi sosial. Iya. Oh kalau kamu produktif, aktif di mana-mana dalam waktu yang bersamaan tuh kamu keren gitu. Padahal itu adalah side efek negatif dari ekspektasi sosial yang ngomong keren itu. Atau ada istilah termnya kan hustle culture gitu kan. Nah, hustle culture itu sebenarnya agak ternyata lebih banyak negatifnya nih, lebih banyak destruktifnya nih Iya. gitu. Terus juga ya Kak, kadang nih orang kalau misalkan dia lagi ngerasa punya masalah, mereka tuh mencari distraksi dengan Yes, sibuk gitu bener. kan, sibuk kesana ngerjain ini kesana sini. Bener. Tapi bukannya permasalahan sebelumnya terselesaikan, bukannya solusinya ada, malah kan Nice. timbul masalah baru. Benar. Ini dia burnout-nya itu masalah baru. Good point banget nih, benar-benar banget Nindir. Jadi kayak itu mungkin bisa dirasa di pause dulu untuk merefleksikan. Bentar, kok aku overproduktif kayak gini? Ini karena aku lari dari apa ya? Gitu. Apakah jangan-jangan sebenarnya aku lagi lari dari sesuatu gitu kan? Karena lebih mudah mengerjakan proker daripada duduk dengan diri kita sendiri dan menghadapi rasa yang tidak nyaman itu gitu kan. Nah itu juga benar sih, bisa jadi salah satu refleksinya juga. Oke, jadi buat Rahima nih, kalau kamu sekarang ini lagi merasa burnout, boleh direhab dulu ya sejenak gitu, pekerjaannya, tugas-tugasnya, lebih mungkin aku bisa bilang lebih cintai diri sendiri Yes. dulu ya, kasih Yes. waktu untuk diri sendiri gitu. Benar. Oke, next question. Oke, ini dari Arjun. Oke, permasalahan hidup yang saya alami itu, saya adalah orang yang sangat tidak percaya diri jika akan melakukan sesuatu yang menjadi pusat perhatian orang lain. Contohnya berbicara di depan orang banyak. Jujur saya sangat tidak percaya diri akan hal itu. Kira-kira ada nggak sih Kak tips untuk saya bisa mengurangi rasa ketidakpercayaan diri saya? Nah ini mirip nih ya, kayaknya harus ketemu sama yang tadi nih, netizen yang sebelumnya. Rasa tidak percaya diri yang dirasakan kan. Nah, kembali kita merasakan dulu ya. Dari versi merasakannya aja mirip nih sama netizen yang sebelumnya adalah tidak percaya diri kalau mau melakukan sesuatu yang ada pusat perhatian orang lain. Iya. Biasanya bentuk emosinya sebenarnya kalau diulik lagi adalah rasa takut, ya kan? Takut apa? Nanti dirasain lagi dulu kan. Oh, jangan-jangan aku takut dijudge. Jangan-jangan aku takut menerima kritikan. Karena jangan-jangan aku takut orang tuh nganggep jelek aku. Berarti kan sama nih kayak yang sebelumnya. Jangan sampai kita jadinya tidak bisa mengeluarkan potensi terbaik kita gara-gara kita terlalu memikirkan ekspektasi orang lain, penilaian orang lain dan sebagainya. Karena again ya namanya berbuat salah, kegagalan, dapat kritik, sekali-sekali kita kena feedback, sekali-sekali kita ngalamin kejadian yang memalukan, itu adalah hal yang manusiawi. Nggak bisa kita hindarin, dan itu sebenarnya adalah kesempatan belajar. Jadi sebenarnya harus diubah mindsetnya ya, mindsetnya bahwa kalau nerima kritikan atau misalnya gagal, salah di depan orang, anggap aja itu proses belajar. Oke, setuju banget aku. To be honest, yang Arjun rasain itu sama kayak aku rasain sekarang, gitu. Cuman mungkin aku tuh mencoba untuk keluar dari zona ini Kak, karena aku menyadari kalau aku tidak mencoba, aku nggak akan tahu hasilnya seperti apa. Benar. Dan aku punya prinsip kalau misalnya aku mendingan aku salah, tapi aku sudah mencoba daripada aku nggak mencoba apa-apa. That's a very good mindset. Ini bisa banget jadi mindsetnya Andin. Aku setuju banget. Dia on the right track banget. Karena nanti baru dari situ kita jadi belajar. Baru nanti mengolahnya bukan lagi ke rasa, tapi lebih ke skillnya. Iya betul. Oh misalnya, berarti aku harus ningkatin skill public speaking. Misalnya, skill ngomong di depan orang. Misalnya kan kayak gitu. Jadi akhirnya baru mulai belajar skill. Iya, karena kadang kalau kita udah nyoba nih, terus kita ngerasa, kayaknya tadi gue kurangnya ini deh. Dan di next kesempatan itu kita bisa lebih baik lagi. Malah daripada kita nggak mencoba tadi kan, jadi nggak keolah. Tidak percaya diri karena apa nih? Gitu kan jadi nggak ketahuan. Iya, dan akan terus di situ aja nggak percaya diri terus kalau nggak berani nyoba. Nice. Nah, itu dia Kak. Tadi komentar-komentar atau pengalaman dari netizen yang ngirim ke kita nih. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu ya Kak,
Kira-kira kalau misalkan tadi kan ada bermacam-macam, ada yang overthinking, ada yang nggak pede, ada yang burnout. Kira-kira kalau misalkan kita ngerasain itu semua, apa sih hal pertama kali yang harus kita lakukan gitu? Oke, kalau aku akan balik lagi ke yang tadi banyak banget keywordnya kita bahas. Kalau disampaikan adalah untuk punya mindset, it's okay to not be okay. Cakep Gitu banget ya. itu quotes sih. Karena dari tadi kita ngomongin, udah balik lagi dulu ke rasain dulu deh. Accept aja bahwa hidup tuh emang kayak gitu. Iya. Bahwa hidup itu enggak, tadi kita juga sempet ya di belakang ngobrol-ngobrolin bahwa hidup itu enggak selalu flat Iya, memang. betul. Kalau flat artinya udah lewat hidupnya gitu kan. Yang namanya orang kalau masih ada detak jantung kan naik turun Iya, ya. betul. Kalau flat lewat gitu. Jadi balik dulu ke mindset itu, balik dulu ke disiplin itu, balik dulu ke kita bangun pola pikir itu dan buat disiplin untuk selalu mau merasakan apapun yang kita rasain, baik itu yang lagi seneng, nyaman maupun perasaan-perasaan yang tidak nyaman yang selama ini kita selalu anggap kalau ngerasain kayak gitu tuh memalukan, kalau ngerasain kayak gitu tuh lemah, Iya. kalau ngerasain kayak gitu tuh kamu nggak hebat, nggak kuat gitu, kamu nggak bener gitu, nggak ada. Semua rasa itu valid, semua emosi itu valid, semua pengalaman sekecil apapun itu valid, dan semua orang berhak merasakan itu. Balikin dulu ke situ. So it's okay to not be okay, karena dari situlah baru nanti pintu keluarnya, jawabannya akan datang satu persatu. Oke, perlu di-highlight ya teman-teman ya. It's okay to not be okay gitu. Karena balik lagi kita hanya sekedar manusia biasa. Terakhir Kak, sebelum kita berakhir, boleh mungkin dikasih kesan pesan kepada penonton? Kesan pesan ya. Tadi sebenarnya udah lumayan kesan pesan sih ya. Tapi lebih ke ya itu tadi, kita manusia itu diciptakan dengan sebuah kemampuan untuk memang bisa merasa dan merasakan emosi. It's always part of our life gitu. Dan kita sebagai manusia, hukum alamnya juga adalah menjalani kehidupan itu pasti banyak banget trigger-trigger, masalah-masalah yang nggak bisa kita kontrol gitu. Dari situlah justru kita akan jadinya belajar untuk lebih mengenal diri kita, lebih memahami diri kita, dan akhirnya lama-lama kita akan belajar untuk kita take control of our own life. Kita take control of our own story. Kita take control of arah hidup kita, cerita hidup kita mau kemana gitu. Dan menurutku itulah yang disebut sebagai kita lebih sehat secara mental. Oke, keren banget ya. Yeay. Thank you loh, Din, sudah memberikan kesempatan ngobrol seru kayak gini. Oke, terima kasih juga Kak Dinda sudah berkenan hadir di podcast Sama-sama. ini. Tadi kita udah ngobrol panjang ya, sharing-sharing juga. Semoga tadi kita udah sharing-sharing itu bisa sedikit membantu teman-teman. Amin. Oke, teman-teman jangan lupa follow Instagram kami di hmj_komunikasi dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe video ini di channel YouTube HMJ Komunikasi Institute Setiami. Dan jangan lupa juga untuk nantikan episode selanjutnya di podcast Ruang Bicara, karena pembicaraan kecil bisa berarti besar. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you all.